Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran bahasa Indonesia untuk SD dan MI. Yang pertama adalah pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, artinya tengah, perantara, atau pengantar. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengantar. Menurut Dina Indriana menjelaskan bahwa media adalah alat bantu yang sangat bermanfaat bagi para siswa dan pendidik dalam proses belajar dan mengajar. Sedangkan menurut AECT tahun 1979 mengartikan media sebagai bentuk saluran untuk proses transmisi informasi. Menurut Yusuf Hadi Miarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kemudian, menurut Nasution, media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar penunjang penggunaan metode pembelajaran yang dipergunakan oleh guru. Sedangkan menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Berdasarkan uraian dari para ahli, media pembelajaran artinya alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian pada poin B yaitu fungsi media pembelajaran bahasa Indonesia. MC Now dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Poin pertama yaitu mengubah titik berat pendidikan formal yang artinya dengan media pembelajaran tadinya abstrak menjadi lebih konkret. Pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Poin kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi siswa. Sebab penggunaan media pembelajaran lebih menarik dan memusatkan perhatian pembelajar. Poin ketiga, memberikan kejelasan. Agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal tersebut. Poin yang terakhir, memberikan stimulus kepada siswa. Daya ingin tahu harus terus diasah agar timbul rasa keingintahuan yang tinggi dan juga penuh melalui media tersebut. Jadi, media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal situasi seperti ini, tujuan telah ditetapkan, petunjuk atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan telah diberikan. Bahan-bahan atau material juga telah disusun dengan rapih. Dan alat ukur atau evaluasi juga sudah disertakan. Media pembelajaran yang mempersyaratkan situasi seperti ini dapat berwujud modul, paket belajar, kaset, dan perangkat lunak komputer yang dipakai oleh peserta didik atau peserta pelatihan. Dalam kondisi ini, guru atau instruktur berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dwi. Materi selanjutnya yaitu wujud dan jenis pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, media pembelajaran bahasa Indonesia itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, media pandang atau disebut dengan visual. Yaitu suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum, lebih tepatnya media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra.
karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja, misalnya gambar, foto, peta konsep, diagram, grafik, poster, atau peta dan globe. Nah, pada media visual ini ada kekurangan dan kelebihannya. Antara lain, kelebihannya itu dapat dianalisis dengan mudah. Selain itu juga mudah untuk diaplikasikan. Sedangkan kekurangannya itu kurang praktis dalam penggunaannya. Dan yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Media yang kedua yaitu media dengar atau audio. Jadi merupakan jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara. Media pandang dengar, misalnya radio, laboratorium, atau laboratorium bahasa maksudnya ya, atau pita perekam magnetik. Nah, ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu harganya lebih murah biasanya. Dan yang kedua itu juga mudah untuk dipindahkan ataupun dibawa kemana-mana, sehingga mudah dalam penggunaannya begitu. Nah, selain itu juga materinya dapat diputar kembali. Jadi misalkan kita membutuhkan itu, kita bisa memutarnya kembali seperti itu. Nah, sedangkan kekurangannya itu media ini bersifat abstrak ya, karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal-hal tertentu itu masih tetap saja perlu menggunakan bantuan visual. Nah, selain itu, media ini juga tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Nah, media yang ketiga itu media audio visual, yaitu jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan materi, pesan, atau pelajaran yang dibuat secara menarik. Nah, media ini menggunakan pendengaran dan penglihatan. Jadi penggabungan antara dua media yang di atas tadi. Medianya menggunakan audio visual dan audio dan visual. Nah, audio visual ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama audio visual murni dan tidak murni. Yang murni itu contohnya seperti televisi, video kaset, ataupun film bersuara. Nah, kalau yang tidak murni itu contohnya film bingkai suara. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu juga ada. Contohnya kelebihannya itu pemakaiannya itu tidak terikat oleh waktu, juga sangat praktis dan tentunya lebih menarik daripada menggunakan audio visual saja atau audio saja kayak gitu. Juga menghemat waktu dan menghemat waktu, dan juga videonya itu nanti bisa diputar kembali. Sedangkan kekurangannya, jika memutar filmnya itu terlalu cepat, siswa juga tidak dapat mengikuti dengan baik. Selain itu, untuk media film bingkai suara itu juga harus memerlukan ruangan yang gelap. Jadi kalau misalkan pembelajaran waktu siang kan susah, karena kebanyakan ruang kelas itu cahayanya terang-terang semua. Selain itu juga membutuhkan keterampilan khusus untuk menyajikan atau membuat media belajar audiovisual ini. Misalkan kalau kita tidak bisa membuat PPT yang menarik ataupun PowerPoint, ya maksudnya tidak bisa membuat PowerPoint yang menarik, mungkin juga nggak akan berjalan dengan baik. Pokoknya kalau menggunakan audiovisual ini kita harus pintar-pintar menjadi editor gitu. Materi selanjutnya ada prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran bahasa. Pemilihan media pembelajaran itu juga perlu dipertimbangkan prinsip pemilihan medianya. Prinsip yang dimaksud itu yang pertama yaitu prinsip efisien atau hemat. Artinya apakah media yang dipilih dapat terjangkau pengadaannya? Guru bahasa Indonesia kan harus benar-benar mampu memilih media bahasa yang sesuai dengan jangkauan guru. Misalnya, guru sudah menentukan media pembelajaran tertentu, nah
ternyata pada saat di waktu yang ditentukan media yang dibutuhkan tidak ada, kan repot gitu. Jadi harus pandai-pandai. Yang kedua, prinsip teknis. Nah, apakah media memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat dibaca, dilihat, atau dilihat dengan jelas? Mengingat bahwa media berfungsi untuk mempermudahkan pembelajaran di kelas. Nah, media yang dipilih itu juga harus benar-benar memenuhi persyaratan secara teknis. Nah, contoh penggunaan yang prinsip teknis ini, misalkan seorang guru bahasa Indonesia sudah menentukan media pembelajaran yang akan digunakan yang bersangkutan. Guru yang bersangkutan ini juga harus benar-benar dapat mengoperasikan media tersebut dengan baik. Keterampilan guru dalam mengoperasikan media akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi ketika kita seorang guru, kita harus menampilkan sesuatu yang kita sudah ahli, maksudnya jangan setengah-setengah. Nah, misalkan media gambar itu sangat cocok digunakan untuk pembelajaran keterampilan berbicara dan menulis. Sebaliknya, kalau media tersebut tidak cocok jika digunakan untuk pembelajaran menyimak, seperti itu. Karena pembelajaran menyimak itu yang cocok media audio, seperti itu. Nah, pembelajaran menyimak siswa itu juga harus dilatih, seperti dengan membaca berita di radio ataupun televisi. Mungkin cukup itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.